Di balik setiap laporan, setiap tanda tangan, dan setiap keputusan yang kita ambil sebagai seorang ASN, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu akhlak. Ia bukan hanya sekedar pedoman, bukan pula jargon dalam seorang pelatihan. Akhlak adalah nafas kita. Akhlak adalah kita. Karena berakhlak bukan hanya sekedar slogan, tapi melainkan berakhlak merupakan suatu nilai-nilai yang harus dipedomani sebagai seorang ASN. Kami, generasi muda di lingkungan Kementerian ESDM, percaya bahwa berakhlak bukan hanya milik masa depan, melainkan ia harus hadir di sini saat ini. Ketika kita bekerja, ketika kita sedang bersama dengan pihak lain, saat mulai dengan rapat, dan bahkan saat kita sedang bercengkrama santai dengan rekan-rekan kerja kita. Karena pelayanan publik yang bermartabat dimulai dengan pribadi-pribadi yang berani berakhlak. Melalui video ini, kami ingin mengajak untuk melihat dan menghidupkan kembali 7 nilai utama, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bukan sebagai teori, tapi sebagai tindakan nyata. Mari kita mulai perjalanan ini karena menjadi ASN bukan hanya soal bekerja, tapi soal memberi makna. Selamat siang, Pak. Oh ya, siang. Mas siapa? Saya dengan Bagas, Pak. Oh, silakan Mas Bagas. Terima kasih, Pak. Ya, bagaimana Mas Bagas? Ada yang bisa kami bantu? Pertama, Pak, nama saya Bagas dari PT Maju Mundur. Oke. Ada apa Mas? Kebetulan saya ingin konsultasikan masalah RKAB, Pak. Oh, RKAB. Ya. Betul. RKAB-nya lagi mau pengurusan RKAB-nya kah? Atau lagi mau ada revisi atau seperti apa nih Mas Bagas? Saya ingin dari perusahaan pertambangan batubara, saya ingin mengonsultasikan masalah gudang anak, Pak. Oke. Baik, saya dengan Aditya ya. Saya dari Pegawai Pokja Keselamatan Pertambangan di sini. Untuk gudang handaknya tersebut, apakah kondisi sekarang udah existing, sudah ada gudang handaknya, atau lagi mau pengajuan gudang handak tersebut? Saat ini sudah existing, Pak. Sudah existing. Betul. Kemudian mau ada revisi perubahan gudang handaknya Betul. dari segi desain. Betul. Oke, baik Mas Bagas. Jadi gini Mas Bagas, sebelumnya apakah Mas Bagas sudah melakukan submit pengajuan hal tersebut ke bagian pelayanan usaha? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, jadi seperti Mas Bagas, kalau memang sudah masuk ke bagian Pokja Pelayanan Usaha, nanti Pokja Pelayanan Usaha akan mendisposisi hal tersebut kepada kami. Nanti coba akan kami tanyakan lebih lanjut, tapi untuk kondisi existing, nanti bakal kami cek dulu di sistem apakah sudah ada disposisi mengenai hal tersebut. Karena untuk kondisi existing, kami juga belum dapat informasi, bahwasanya PT Maju Mundur sudah melakukan pengajuan hal tersebut. Nanti akan kami follow up kembali. Nanti hanya akan kami informasikan kembali kepada pihak perusahaan. Jadi silakan tunggu saja nanti by email, nanti bakal diinformasikan kembali kepada perusahaan Maju Mundurnya. Jadi seperti itu ya, Pak, prosedurnya? Ya, mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Ada lagi yang bisa kami bantu, Mas? Kira-kira biar untuk menjadi gambaran dari PT Maju Mundur, dari PT saya sendiri, apakah kira-kira itu ada contoh dari perusahaan lain ya, Pak? Soalnya saya masih agak sedikit bingung dengan RKAB-nya seperti itu, Pak. Mungkin ada contoh dari perusahaan lain yang bisa Bapak berikan kepada saya? Oke, jadi gini Mas Bagas, sebelumnya kami mohon maaf nih, untuk contoh dari perusahaan lain kami nggak bisa memberikan contohnya, karena hal itu merupakan privasi yang harus kami jaga di tiap-tiap perusahaan. Akan tetapi, untuk perusahaan yang Mas Bagas ini, kalian bisa mengacu kepada peraturan Kepmen dari 1827 atau Kepmen yang terkait maupun Kepdirjen yang terkait mengenai peraturan gudang handap tersebut. Nantinya perlu Mas Bagas siapkan, yang pertama dari segi desain dari gudang handap tersebut disiapkan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Nantinya hal tersebut yang menjadi salah satu dasar atau underline dari regulasi maupun RKAB yang akan nanti disetujui. Mungkin seperti itu, Mas Bagas. Baik, Pak. Jadi mungkin selanjutnya mungkin saya akan buat RKAB dengan bimbingan Bapak Aditya ya, seperti itu. Jadi gini Mas Bagas, RKAB-nya tetap akan diajukan melalui pelayanan usaha. Setelah itu, kemudian Pokja Pelayanan Usaha akan mendisposisi hal tersebut karena permohonan terkait gudang handap. Maka kami akan mengevaluasi mengenai permohonan tersebut. Setelah kami evaluasi, yang penting desainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nantinya kami akan survei ke lokasi tersebut apakah sudah sesuai kriteria yang berlaku atau tidak. Kalau sudah, maka akan disetujui dan kembalikan ke pelayanan usaha dan akan dikembalikan dari Pokja Pelayanan Usaha kepada perusahaan Bapak. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak. Kita nggak bisa komunikasinya via langsung. Nanti akan by email. Baik. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Ya, baik. Ada lagi yang bisa bertanya? Mungkin sudah cukup seperti itu, Pak. Oke, baik. Oke, baik kalau gitu Mas Bagas. Iya, Pak. Semoga lancar urusannya ya. Terima kasih, Pak. Iya. Baik, selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam acara sosialisasi perizinan tambang hari ini.
Saya sebagai perwakilan Kementerian SDM yang sebelumnya ditunjuk oleh Pak Adit, saya ingin menerangkan sedikit mungkin ya Pak. Menekankan bahwa setiap perizinan ini harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses perizinan yang ada saat ini di Kementerian SDM sudah terintegrasi dalam OSS RBA, sehingga semua data bisa dipantau oleh publik dan tidak ada ruang untuk manipulasi, Pak. Baik, terima kasih Pak Nilano yang mewakili dari pihak perusahaan PT Mitra Sejati juga sangat mendukung ya transparansi ini. Namun kami juga mengkhawatirkan beberapa permasalahan seperti dampak lingkungan dari operasi tambangnya Pak. Jadi bagaimana dari pihak SDM memastikan bahwa aspek lingkungan ini tetap terjaga dalam izin yang kami dapatkan seperti itu Pak? Oh, baik, Pak. Terima kasih Pak Delano atas pertanyaannya yang sangat baik. Untuk saat ini kami menekankan integritas dalam evaluasi dokumen dulu, Pak. Jadi setiap perusahaan wajib melampirkan kajian lingkungan AMDAL atau UKL, UPL sebelum izin itu keluar. Sehingga laporan itu nanti akan kami verifikasi secara objektif, bukan hanya administrasi, namun juga ada kunjungan ke lapangan nih, Pak. Kami ingin masyarakat, mungkin seperti Pak Alfa sebagai contoh di sini, ikut mengawasi agar semua pihak percaya bahwa izin diberikan secara benar, Pak. Betul sekali, Pak Nanang. Sebelumnya, perkenalkan saya Alfa dari perwakilan masyarakat. Jadi, kami warga sering merasa tidak dilibatkan dengan sistem lama, informasi sulit untuk kami akses. Kalau sekarang lewat OSS, apakah masyarakat bisa ikut, melihat, dan memberi masukan? Kami ingin tambang berjalan, tapi lingkungan kami juga harus terlindungi. Benar, Pak Alfa. Inilah wujud dari nilai adaptif kami juga terkait perkembangan teknologi, Pak. Sehingga kami saat ini sudah memanfaatkan teknologi digital dalam prosesnya, Pak. Sehingga masyarakat bisa melihat status dokumen dan memberikan masukan secara daring melalui portal iOS itu sendiri, Pak. Sehingga transparansi bukan hanya untuk perusahaan, melainkan juga untuk masyarakat di sini. Oh, itu sangat bagus ya Pak Nanang. Berarti kalau misalkan seperti itu, perusahaan kami lebih dipercaya masyarakat juga Pak. Dan kami juga siap bekerja sama dengan warga sekitar untuk program reklamasi tambang sebagai misalnya Pak. Jadi kami juga sadar bahwa isi bukan hanya soal proses bisnisnya saja ya Pak, tapi juga soal lanjutan lingkungan. Seperti itu. Baik, baik. Saya sangat menghargai itu, Pak Delano. Kalau perusahaan terbuka dan juga pemerintah mengawasi, kami akan siap untuk ikut berkolaborasi. Misalnya, masyarakat bisa dilibatkan dalam pemantauan kualitas air ataupun udara di sekitar area tambang. Terima kasih sekali masukannya Pak Delano, Pak Alfa. Inilah semangat kolaboratif yang kita perlukan. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus berjalan bersama. Sehingga integritas, pemanfaatan teknologi, dan kerjasama ini kita bisa memastikan perizinan tambang bukan hanya menguntungkan ekonomi, melainkan juga untuk tetap menjaga lingkungan kita sendiri. Begitulah penetapan core value dalam kehidupan sehari-hari. Berakhlak bukan hanya sekedar slogan. Berakhlak hidup dalam tindakan kita sehari-hari. Mari kita wujudkan pelayanan publik yang bermartabat. Kita mulai dari diri kita sendiri.